إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa kembali di tempat yang diberkahi Allah ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran dan mengambil ibrah dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama, oleh para ahli sejarah, para ahli tafsir, dari kisah-kisah yang diajarkan dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semoga itu semua dapat menjadi ibrah buat kita, pelajaran, dan kita terapkan dalam hidup kita semua. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sebelumnya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal aidin wal faizin. Sudah lama kita tidak berjumpa jemaah, dan ana melihat banyak wajah-wajah baru ya. Dan masjidnya pun berwajah baru. Ya, kemarin tidak ada, sekarang sudah dipasang kembali. Masya Allah, tawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sampai mana kajiannya? Yatihuna fil ardh. Kita sudah bahas Bani Israel yang terombang-ambing di atas muka bumi 40 tahun, dihukum sama Allah karena mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, tapi mereka tidak mau masuk Baitul Maqdis. Para jemaah sekalian, kalau kita bahas cerita Nabi Musa, kita tidak bisa lepas dari yang satu ini ya. Kita tidak bisa lepas dari yang satu ini, karena sama Allah juga diceritakan di dalam Al-Quran tentang seseorang ini, seseorang yang misterius. Ulama pun berbeda pendapat, siapakah beliau? Apakah seorang nabi? Apakah seorang wali? Ada yang bilang pun beliau adalah seorang malaikat yang menjelma katanya. Siapa? Nabi Khidir. Khidir atau Khidir? Yang benar penyebutannya gimana? Khidir. Salah. Nanti akan kita bahas. Kisahnya dikisahkan oleh Allah SWT dalam surat apa? Dalam surat Al-Kahfi. Jika kita mau bercerita ke sana, kita harus mencantumkan satu riwayat dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, haddatsana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Musa sallallahu alaihi wasallam qama khatiban fi Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam qama, berdiri, berkhutbah di depannya Bani Israel semua. Khutbatun zarafat minhal uyun, khutbah yang di dalamnya
mengucurkan air mata. Wa khasyi'at minhal qulub, dan yang menggetarkan jiwa, membuat khusyuk jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Faqama rajulun min Bani Israil, lalu ada seorang Bani Israil berdiri, falahiqa bi Musa thumma sa'alahu. Beliau mendekati Nabi Musa, lalu beliau bertanya. Faqala ayyun nasi a'lam, atau ayyun nas a'lam, siapa manusia yang paling mengetahui, yang paling tahu, yang paling pintar? Kata Nabi Musa, ana yang paling pintar. Kata Nabi Musa, ana yang paling tahu. Yaqulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga menceritakan kisah ini. Fa'ataballahu alaihi, karena perkataan Nabi Musa tadi, ditanya siapa yang paling tahu, dia bilang ana, kata Nabi Musa, sama Allah dihukum Nabi Musa, ditegur. Kenapa tidak bilang Allah? Allahu a'lam. Betul ya jemaah? Ya. Akhirnya ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Idh lam yaruddal ilma ilaihi. Yang semestinya dia kembalikan yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan di sini wa hadza itabun minallahi ta'ala li Musa. Ini teguran dari Allah untuk Nabi Musa. Seolah-olah Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa, kenapa kamu tidak bilang Allahu a'lam? Kenapa kamu bilang ana? Atau kenapa kamu tidak bilang ana wal ilmu indallah? Ana, dan dikembalikan ke Allah ilmunya semua. Kenapa kok kamu menjazimkan bahwasanya yang paling tahu itu kamu? Seolah-olah Allah itu mengatakan seperti itu. Nabi Musa menegur Nabi Musa. Lalu para jamaah sekalian, fa'ataballahu alaihi fi hadhil kalimah. Akhirnya Allah tegur dengan kalimat yang dilontarkan sama Nabi Musa. Faqala Allahu lahu. Akhirnya Allah ngasih tahu kepada Nabi Musa, balali abdun fi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Aku mempunyai seorang hamba di majma'al bahraini, di antara dua laut, yang mana dia lebih tahu dari kamu. Fama kana min nabiyillahi Musa illa an qala. Dan setelah Nabi Musa itu dikasih tahu seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala, ayyu rabbi wa man li bihi. Ya Allah, siapa dia? Di mana tempatnya? Kita lihat ya, Pak. Nabi Musa ini seorang rasul ulul azmi. Ya, rasul itu ada banyak, ada ribuan para jamaah. Tapi yang paling susah, yang berat cobaannya itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Ditanya sama Nabi Musa, di mana ya Allah? Kasih tahu di mana. Ya, dikatakan wa hadza yadullu ala anna Musa kana mutawadhi'an. Ini bukti bahwasanya Nabi Musa itu orang yang tawadhu, tidak sombong. Wa inna ma qala ana laisa min babil isti'la 'alan nas. Yang tadi itu Nabi Musa bilang ana itu bukan dia itu mau sombong, bukan. Cuman salah ngomong aja. Wa innama ukhbir bima ya'lam, atau akhbar bima ya'lam, wa innama ataballahu alaihi annahu lam yakul Allahu a'lam. Memang benar Nabi Musa itu di kalangan umatnya dia yang paling tahu, benar. Cuman Allah mau tegur dia, lain kali kalau ditanya siapa yang paling tahu, bilang Allahu a'lam. Bukan berarti di sini Nabi Musa itu sombong, katanya para ulama. Cuman ya salah ngomong, jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengatakan faqala Allahu lahu ta'khudhu hutan. Kalau kamu mau temu sama orang itu, kamu harus mengambil ikan, mengembara. Kamu datengin orang itu di sana. Tahu dari mana tempatnya, sudah sampai atau belum? Kau siapkan ikan. Fataj'alahu fi maktal, taruh di satu keranjang. Wa haitsuma faqadtal hut fa huwa thamma. Ambil ikan, taruh di keranjang, kamu jalan ke arah Majma'al Bahrain, ke tempat itu, ke sana. Kalau ikan yang kamu bawa sudah hilang, di situ tempatnya. Berarti kamu sudah sampai ke tempatnya orang yang kamu cari, seorang hamba yang ana bilang tadi. Yang sama Allah dikasih tahu ada yang lebih tahu. Lalu para jamaah sekalian,
Wa idh qala Musa, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ana akan jalan terus, kata Nabi Musa, sampai ke tempat itu. Meskipun aku harus melalui waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, ana harus datang ke tempat itu, ana harus ketemu sama orang itu. Aw amdiya huquba. Meskipun memakan waktu yang panjang bertahun-tahun, tidak masalah. Ini Nabi Musa, seorang Rasul, mau berjalan, mengembara, menuntut ilmu. Kita Rasul bukan, Nabi bukan, ulama bukan, semuanya bukan, mau nuntut ilmu, dipikir 1000 kali. Alasan begini, alasan begitu, tidak enak badan, sakit gigi, sakit kepala. Ada janji, ya seperti itu kita. Sok tahu lagi. Sudah tidak mau belajar, banyak dari kita yang sok tahu. Kita lihat Nabi Musa, dimanapun, sejauh apapun, walau menempuh waktu yang lama, akan anak datangi. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Allah SWT menceritakan. Jadi Nabi Musa berangkatlah sama fatahu, anak buahnya Nabi Musa. Siapa? Yusha ibn Nun. Berangkat Yusha bin Nun hatta idza ataya as-sakhra, sampai saat Nabi Musa sampai ke satu batu besar, as-sakhra, wada'a ru'usuhuma atau ra'usahuma, ditaruh kepalanya, istirahat maksudnya. Sudah terlalu lama berjalan, Nabi Musa capek, istirahat. Nabi Musa ini, para jamaah sekalian, kalau kita ingat kisahnya, yang hadir kisah cerita Nabi Musa dari awal nih, kabur dari Mesir, tidak pernah berhenti, terus sampai ke Madian. Subhanallah, tenaganya luar biasa. Tapi kita lihat, sama Allah Nabi Musa dibuat capek saat sudah sampai di tempatnya Nabi Khidir. Lu katanya bukan Khidir, kok Khidir? Dibuat capek sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu jamaah bukan Khidir, tapi Khadir. Sama? Khadir. Itu yang benar. Ada yang tambah dipersulit lagi, Khidir kata dia. Tambah susah kita ngomongnya. Yang benar itu Khadir. Karena diambil dari kata akhdar, hijau. Kenapa kok hijau? Jadi dulu Khadir ini pernah duduk di satu tempat yang tandus, didudukin sama dia, terus tumbuh itu tumbuhan-tumbuhan hijau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dibilang namanya siapa? Khadir. Fanama fattarabal hut. Tidur Nabi Musa, istirahat, sama Yusha bin Nun juga istirahat. Fattarabal hut, ikannya bergoyang para jemaah. Fasaqata fil bahr. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini jalan tidak jauh dari laut, posisinya menjauh. Ikannya dijauhkan dari sisi laut sama beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjalankan air ke sana, mempermudah ikannya buat loncat ke air untuk hilang. Ini yang dikatakan sama ahli tafsir. Hilang ikannya. Fa amsakallahu 'anil huti jariyatal ma'. Jadi ikan itu Allah stop air, dibuat jalur sama Allah Subhanahu wa taala biar ikannya bisa jalan di situ. Khidir ini, Yusha bin Nun ini lihat kejadian itu. Cuman dia tidak mau bangunin Nabi Musa. Tidur. Bangun tidur. Fantalaqa yamshiyani baqiyati yaumihima wa lailatihima. Berangkat lagi. Habis istirahat di batu itu tadi, berangkat lagi mereka berdua. Hatta idza kana minal ghad, sampai akhirnya sudah berlalu sampai besoknya. Qala li fatahu, Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kasih sini makanan kita. Ini sudah lapar nih, sudah terlalu jauh berjalan. Tuh bekalnya tadi, ikan tadi, sini mana? Mau dimakan.
Subhanallah, ikannya sudah ada. Yusha baru ingat tadi malam. Nah, dia baru cerita, sekarang lupa dia. Karena ditunda ngasih tahu Nabi Musa, akhirnya dia lupa, berangkat lagi. Mestinya di situ dia berhenti. Karena kata Allah SWT kepada Nabi Musa, kalau sudah ikannya hilang, ya di situ tempatnya. Ini ikannya hilang, kebetulan Nabi Musanya lagi istirahat. Lupa Yusha bin Nun, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasiyah, lupa. Akhirnya dia ngomong, kita sudah kehilangan ikannya di tempat kita tadi istirahat. Walam yajid Musa nasab hatta jawaza haitsu amarahum Allah. Lalu para jamaah sekalian, si Yusha bin Nun ini kasih tahu ke Nabi Musa, wahai Musa, inni nasitul hut, ana lupa. Ara'aita id awaina ila as-sakhra, ingat tak tadi tempat kita istirahat itu? Wa ma ansanihu illa asyaitani an adhkura, dan tidaklah yang melupakan aku kecuali syaitan, katanya Yusha bin Nun. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kaget ya. Mau tidak mau harus balik. Kita sudah kelewatan jauh ini. Mestinya kalau kamu kasih tahu tadi malam, ya sudah di situ tempatnya orang yang sama Allah dikasih tahu. Si Khadir. Fakana lil hudi saraban wa lahum ajaba. Karena ini sesuatu yang mengagetkan. Ikan airnya bisa datang ke situ, dijemput ikannya, terus ikannya itu, Yusha itu lihat itu. Ajib, sesuatu yang menakjubkan. Dzalika ma kunna nabghi, ini itu tempat yang ana cari, kata Nabi Musa. Fartadda ala atharihim qasasa, akhirnya balik ke tempat yang tadi. Berangkatlah putar balik Nabi Musa, mundur jalan ke tempat yang tadi. Lalu sampai ke tempat yang tadi. Was-sakhratul lati faqada 'indaha al-hud. Akhirnya ketemu di batu yang hilang di situ ikannya. Hatta intahaya ila sakhra. Jalan sampai ke batu yang dia istirahat tadi malam, tempat hilangnya ikan di sini, katanya Yusha. Tadi malam kita istirahat di sini. Wa wasala ila al-makan ba'da masirati yawmin wa lailah. Ya, Nabi Musa sampai ke tempat itu perjalanan 1 hari 1 malam. Dengan muter baliknya dan lain sebagainya, total 1 hari 1 malam. Fa idza rajulun musajja bi thawb. Di situ ada seorang laki-laki yang ditutup dengan pakaian. Fasallama Musa. Nabi Musa lihat ada orang di situ, salam Nabi Musa. Assalamualaikum. Faradda alaihi. Dibalas sama lelaki tadi itu. Wa anna bi ardika salam. Dia kaget ada orang manggil salam. Ini bukan kebiasaan orang sini yang salam. Berarti kamu pasti orang lain, orang jauh, bukan orang sini. Wa anna bi ardika salam, apakah ini kebiasaan di tempatmu salam? Di sini tidak ada orang salam. Ma sami'tu salam fi hadhil ard, ya? Katanya dia, seolah-olah dia orang ini ngomong, laki-laki ini ngomong, di tempat sini tidak ada orang salam. Faqala lahu nabiyullah Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang sama orang itu, ana Musa. Ya, ana Musa. Qala Nabi Bani Israel, nabinya Bani Israel. Ingetin kisah ini para jamaah ya. Ingetin kisah ini. Nanti akan kita bahas lagi. Kesesatan-kesesatan banyak orang yang pangkalnya ada di kisah ini. Karena mereka salah memahami kisah ini, berantakan semua pemahamannya ke belakang. Dan ini semua mereka dijadikan dalil untuk melegalkan sesuatu. Nanti kita bahas. Musa, kata dia, Musa Nabi Bani Israel, Musa nabinya Bani Israel. Qala na'am, iya. Betul, kata Nabi Musa. Ataitu kali tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa tahu nih, ini orangnya yang Allah bilang. Khadir. Ataituka, kita lihat kata Nabi Musa. Lihat tawadhu'nya seorang ulul azmi minar rusul. Lihat tawadhu'nya. Aku mendatangimu agar engkau mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Subhanallah.
haus ilmu para jamaah. Qala ya Musa, dijawab sama Khadir, wahai Musa, inni ala ilmin, sungguh aku di atas ilmu, allamanihillah la ta'lamuhu. Aku sungguh mengetahui sesuatu yang sama Allah diajarkan kepadaku dan engkau tak mengetahuinya. Wa anta ala ilmin min ilmillahi allamakallahu la a'lamuhu. Dan engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu sedangkan aku tak tahu juga, kata Khidir. Ini sama-sama punya ilmu dari Allah, yang mana satu dengan yang lain tidak saling tahu ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Fakullu wahidin minhuma tumayyizu bi'ilmin la ya'lamuhul akhar. Salah satu di antara mereka masing-masing mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui dengan yang satunya. Faqala lahu Musa, Nabi Musa mengatakan kepada beliau, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Boleh enggak anak ikut sama kamu, mengembara bersamamu agar kamu mengajarkanku apa yang telah diajarkan dari Allah kepadamu, apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Qala, dijawab sama Khadir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa sabar. Engkau tidak akan bisa sabar untuk menerima pelajaran ini. Karena kita tahu Nabi Musa itu adalah seseorang yang sahibah atau sahibu as'ilatil jari'ah. Kalau ada apa-apa yang tidak sesuai sama yang ada di kepalanya, langsung sama Nabi Musa diluruskan. Apa-apa yang di matanya dia salah, sama dia langsung ditabrak begitu aja. Tidak penakut. Fir'aun didatangi istananya jemaah. Gimana? Ketok istananya Fir'aun. Siapa? Musa. Musa siapa? Musa bin Imran. Karena Nabi Musa, anak Musa yang kau cari. Fir'aun itu didatangi sama Nabi Musa. Jadi Khadir bilang, engkau tidak akan bisa bersabar untuk belajar denganku. Lan tastati'a ma'iya sabra. Faqaddara lahul 'udhr. Jadi dikasih udzur sama Khadir. Kamu tidak bakal bisa. Tsumma qala lahu, akhirnya dijawab, wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra? Bagaimana aku bisa sabar kalau ana tidak tahu? Katanya Nabi Musa, ana tidak tahu ilmunya. Jadi para jamaah sekalian, banyak orang-orang yang sudah hijrah ya, meninggalkan masa lalunya yang kelam, meninggalkan dosa-dosanya yang dulu, dia mau memperbaiki dirinya, namun di jalan menuju hijrahnya itu dia temui lubang-lubang yang menghancurkan kesabaran dia. Kenapa kau tidak sabar? Bagaimana kita bisa sabar kalau kita tidak punya ilmunya? Sabar dari untuk tidak makan yang haram. Awalnya kuat, lama-lama tidak kuat. Kenapa? Karena mungkin kurang belajar, kurang tahu dosanya, kurang tahu azabnya. Cari tahu supaya sabar. Wa kaifa tasbir ala ma lam tuhid bihi khubra? Gimana engkau bisa bersabar kalau engkau tidak tahu ilmunya? Al-umur satakun sa'bah, seolah-olah ini sesuatu yang akan menjadi sulit. Wa ana a'dzuruka law lam tasbir, dan katanya Khadir, saya kasih udzur kalau kamu tak bisa sabar. Faqala, tapi Nabi Musa bilang, satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Engkau akan temui aku sabar insyaallah, kata Nabi Musa, dan aku tidak akan melanggar apa yang telah engkau katakan. Aku akan bersabar. Qala fa in ittaba'tani, sekarang dikasih syarat sama Khadir. Kalau engkau mau ikut aku, fala tas'alni an syai', jangan tanya sebelum dikasih tahu. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku kasih tahu. Jangan kok enggak pakai enggak boleh. Sampai ana kasih tahu. Sabar. Sudah waktunya ana kasih tahu. Akhirnya berangkat berdua ini. Sudah dikasih syarat, sudah sama Nabi Musa dibilang, aku tidak akan melanggar persyaratannya, dan engkau tidak boleh tanya, wahai Musa, kalau ana berbuat sesuatu. Ikutin aja, nanti ana kasih tahu.
Intalaqa Musa wal Khadir yamshiyani ala sahilil bahr, berjalan di sisi atau di tepi pantai. Famarrat bihim as-safinah, akhirnya mereka atau ada perahu atau kapal yang lewat. Faqala ahlus safina li Musa wal Khadir, yang ada di atas kapal, yang punya kapal ini bilang, tarkabani ma'ana nuwassilukuma lidhafatil ukhra, ayo mau naik sama ana bareng, ana angkut numpang gratis, mau kemana ana anterin. Qala na'am, oh iya, tidak apa-apa, ikut. Fa'araful Khadir, mereka semua itu yang ada di situ kenal sama Khadir, tapi mereka tidak kenal sama Nabi Musa, karena Nabi Musa bukan orang situ. Wa huwa rajulun salihun indahum, ya, dia terkenal Khadir ini orang soleh di kalangan mereka. Wa huwa nabiyyun min anbiya'illah, yang sahih beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Fa'arafu al-Khadir fahamaluhu bi ghairi naulin, dibawa sama mereka karena mereka kenal sama Nabi Khadir, dibawa tanpa harus bayar, gratis. Antum ketemu sama ustadz di pinggir jalan, ustadznya tidak punya kendaraan, sama antum diajak, fadhol ustadz, gonceng, anak antar mau kemana? Tidak usah bayar. Faqala al-Khadir li Musa, saat mereka naik ke atas kapal itu, ada burung hinggap di kapal, mematuk kapalnya itu, kayunya kapalnya itu, beberapa patuan. Lalu Nabi Khadir bilang sama Nabi Musa, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmika min ilmi Allahi illa mithl ma naqasa hadzal usfur biminqarihi min al-bahr. Jadi burungnya itu minum di air laut itu. Kata Khadir, ilmu ana dan ilmu kamu yang sama Allah sama-sama dikasih, itu tidak mengurangi ilmu Allah Subhanahu wa taala sama sekali, melainkan hanya di air yang diambil sama burung tadi dari laut itu tadi. Maksudnya ilmu Allah ini sangat luas. Ini yang dikatakan Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Fa subhanallah, la ilaha illa huwal alim, ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tahu segala sesuatu, ya. Ahata bikulli syai'in ilma. Allah tahu segala sesuatu, semua yang ada di sekitar kita semuanya Allah tahu. Wa ma tasqutu min sajaratin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun yang jatuh dari pohon itu kecuali Allah tahu. Kapan waktunya dia akan jatuh, kapan, di sini jatuh, di sana jatuh, detik ini Allah semuanya tahu. Di detik ini ada daun mana yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Falamma yafja Musa illa wa an khala'a lawhan bil qadum. Lagi ngobrol-ngobrol, sudah dianterin gratis, tahu-tahu sama Nabi Khadir dilepas, dirusak salah satu bagian kapalnya, dibuka gitu kayunya, dibolongin sama dia. Nabi Musa kaget, jemaah. Ente dikasih gratis, ente rusak itu safinahnya, kapalnya dirusak gratis, bukan yang makasih kok dirusak. Karena sudah bilang tadi, Nabi Musa kalau dia lihat sesuatu yang tidak enak, langsung sama Nabi Musa ditegur. Fastaghraba Musa, kaget Nabi Musa, loh kok begini? Ma hadzal ladzi tasna? Khadir, kenapa kok begini? Kenapa engkau lakukan itu? Qaumun hawaluna bi ghairi naulin fa amatta ila as-safina fa qaramtaha. Kita ini numpang gratis, sama kau dirusak ini kapalnya. Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Engkau mau bikin ini yang punya kapal tenggelam di laut, dirusak kapalnya. Ini sesuatu yang syai'an imra, sesuatu yang azim, sesuatu perbuatan buruk ini, kata Nabi Musa. Faqala lahul Khadir, akhirnya ngomong Khadir, alam akul innaka
lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku bilang tadi wahai Musa, engkau tidak akan bisa sabar. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Ya Allah, iya sudah. Jangan engkau marah. Ana lupa, kata Nabi Musa. Keceplosan. Wala turhiqni min amri usra. Jangan memberatkanku. Sudah, ana lupa. Khalas, selesai. Fasakatal Khadir. Akhirnya dia Khadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah cerita lagi. Ini ceritanya dari Ibnu Abbas. Cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Nabi Musa lupa. Falamma kharaja minal bahr marra bi ghulamin yal'abu ma'as sibyan. Selesai urusan kapal tadi, jalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khadir melewati suatu perkampungan yang mana di situ banyak anak-anak kecil sedang bermain. Fa akhadhal Khadir bi ra'sih, ya, faqala'ahu. Ini lagi anak-anak lagi main, ada satu sama Nabi Khadir dipegang, dilepas badannya dari kepalanya. Nabi Musa lihat itu para jamaah. Ini anak kecil dilepas kepalanya dari badannya, dilepas. Truk. Bisa antum bayangkan jamaah? Dibunuh sama Khadir. Langsung Nabi Musa ngomong lagi. Emang sudah tidak bisa sabar. Sudah dikasih tahu tadi, sudah dikasih uzur tadi. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau bunuh satu jiwa yang masih suci, masih kecil? Laqad ji'ta syai'an nukra, engkau sungguh mendatangkan sesuatu kemungkaran yang besar. Ini lebih parah dari yang pertama. Tadi kapalnya dibolongin, sekarang kepalanya dilepas dari badannya. Li'anna qatlul ghulam la yumkin ayyaskuta anhu. Tidak mungkin seorang Nabi Musa melihat seseorang yang bunuh anak kecil terus diem, mustahil. Kita juga ngelihatnya tidak mungkin diem. Faqala lahul Khadir, dijawab lagi sama Khadir. Alam akul laka. Bukankah aku sudah bilang kepadamu? Ditekankan. Yang pertama apa tadi? Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sekarang dipertegas sama Khadir. Alam akul laka, ditambahin lagi laka. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, sungguh kamu tidak akan bisa sabar bersamaku. Ana sudah kasih peringatan dari awal, wahai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar. Fasakata Musa, diam Nabi Musa, tidak bisa ngomong. Seakan-akan keceplosan lagi. In sa'altuka an syai'in. Tapi Nabi Musa terus ngomong habis itu. Kalau aku bertanya lagi setelah yang kedua ini, an syai'in ba'daha fala tusahibni. Sudah, kita pisah aja sudah. Berarti memang benar-benar ana tidak bisa sabar. Qad balaghta min ladunni udhra, dan kau sudah memberi aku udhur. Sudah, kalau sekali lagi ana buat kesalahan, ana tanya lagi, kita pisah. Fastahya Musa an yakuna lahu samihni, dan Nabi Musa malu ya, bilang minta maaf. Sudah. Sekali lagi kita, yang pertama soalnya sudah salah. Sudah minta maaf, ana lupa. Sekarang beliau malu untuk minta maaf. Sudah, sekali lagi kita selesai urusannya. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ya. Sudah, kalau sudah selesai, sekali lagi ana buat kesalahan, kita pisah aja. Yang pertama salah diakui sama Nabi Musa, yang salah yang kedua akhirnya Nabi Musa ngasih syarat, sekali lagi kita pisah. Fantalaqa, berangkat lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa aba ayyudhifuhuma. Datang jalan ke suatu tempat, lapar, minta sama orang kampung yang sedang dia hampiri di sana, ayyudhifuhuma, mau numpang di situ, mau istirahat, mau makan, kelaparan di jalan. Fa aba ayyudhifuhuma. Tidak ada yang mau nerima.
qaryatil kama qala Ibnu Abbas ya. Ternyata di situ terkenal desanya desa orang-orang yang kurang baik akhlaknya. Ahlaha li'amun ma yudayyifun lidhaif ya. Orangnya pelit-pelit, tidak mau ditamui orang. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Lalu para jamaah sekalian, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha. Di kampung itu tadi, yang orangnya akhlaknya kurang, yang orangnya pelit, tidak mau ditamuin, Nabi Khadir ngelihat ada tembok yang miring. Temboknya miring, sama Nabi Khadir diperbaiki, dibangun temboknya, diluruskan. Ma'ilan yuridu ayyasqut, hampir jebol sudah, temboknya mau jatuh. Fa asyara ilaihi biyadihi wa masaha alaihi fa'tadana al-jidar ya. Dipegang sama Nabi Khadir, sama Allah dikasih mukjizat, akhirnya temboknya berdiri lagi, bagus lagi. Nabi Musa ini bingung. Tadi sudah diantar gratis, kapalnya dibolongin. Anak kecil lagi main, dilepas kepalanya. Sekarang kita datang ke kampung orangnya pelit-pelit, sama kamu dibangunin tembok, wahai Khadir. Bingung Nabi Musa. Mestinya tadi perahunya kamu perbaiki, karena kita sudah ditolong. Sekarang kita kelaparan, tidak dikasih apa-apa di sini, kamu bangunin tembok, tidak masuk akal. Nabi Musa cerdas ya. Qaumun atainahum falam yut'imuna wa lam yudayyifuna amatta ila ha'itihim fa aslahtahu. Suatu kaum tidak mau kasih bantuan ke kita, tidak mau kita tamui, lalu engkau bangunkan tembok untuk mereka. Law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Mestinya kamu minta bayaran dong. Jangan gratisan bangun tembok. Kita nih susah gitu. Kalau pelit-pelit lagi orangnya semua di kampung sini. Nabi Khadir diam mengatakan, hadza firaqu baini wa baini. Sudah sampai sini Musa, selesai. Ana bilang jangan komentar. Sulit para jamaah. Sulit. Jangan komentar. Sampai sini urusan kita, katanya Khadir. Sudah 3 kali. Yang pertama engkau bilang lupa, yang kedua keceplosan lagi ngasih syarat supaya yang ketiga kalau ada masalah biar segelar kalau ada sekali lagi ngomong salah supaya dilepas, selesai. Bikin lagi yang ketiga, selesai. Hadza firaqu baini wa baini. Di sini kita berpisah sudah. Ya. Qala al-Khadir li Musa, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Ana kasih tahu atas apa yang engkau tidak bisa sabar. 3-tiganya ana jelasin. Akhirnya Nabi Khadir mengatakan, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ana kasih tahu 3 hal yang engkau tidak bisa bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa ya. Wadidna anna Musa kana sabar. Aku berharap dahulu Musa itu bisa sabar. Faqassallahu alaina min khabarihima, agar Allah bisa menceritakan kabar itu kepada kita. Tapi sayang Nabi Musa tidak sabar, akhirnya cuma diceritain 3 sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa sabar bisa jadi ada puluhan ilmu yang dikasih tahu sama Nabi Khidir yang Allah akan ceritakan. Tapi Nabi Musa tidak bersabar, akhirnya yang diceritakan kepada kita cuma 3. Sama seperti yang diceritakan Ummu Ismail, ya, ibunya Nabi Ismail. Siapa? Siti Hajar. Rasulullah juga mengatakan, rahimallah Ummu Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Kenapa begitu? Kalau bukan sama dia air Zam-Zam itu di saat keluar air Zam-Zam, sama dia tidak dilobangin, ditahan di situ-situ aja, maka air Zam-Zam ini akan menjadi sungai di Mekah yang mengalir. Tapi karena sama dia ditahan, akhirnya jadi sumur, airnya di situ-situ aja. Tapi kalau saat keluar sama dia dibiarkan, di Mekah itu sampai saat ini akan ada sungai yang mengalir.
Kata para ulama, terkadang pemberian Allah Subhanahu wa taala kalau dicampuri dengan tangannya manusia bisa rusak. Yang tadinya mestinya jadi sungai sekarang jadi sumur. Nah, di masalah ini juga Rasulullah SAW mengatakan seandainya Nabi Musa itu bisa bersabar. Tapi ya sudah seperti itu kisahnya. Kasih tahu akhirnya sama Nabi Khadir. Amma safinatu, perkara kapal tadi yang gratisan tadi, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Itu kapal-kapalnya punya orang-orang miskin yang kerja di laut. Fa aradtu an a'ibaha. Dan aku ingin merusak kapalnya. Wa kana wara'ahum siapa? Malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di depan mereka, katanya Ibnu Abbas, wara'ahum itu maksudnya amamahum ya. Di depan mereka itu mereka akan hadapi seorang raja yang zalim yang dia suka ngambil paksa kapal-kapal yang di mata dia itu bagus. Maka aku ingin merusak sedikit kapalnya supaya tidak diambil kapalnya orang miskin. Kesian. Subhanallah. Ya. Itu yang pertama. Wa ammal gulam. Adapun ceritanya anak kecil yang dibunuh. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina. Dahulu orang tuanya itu mu'minain. Orang tuanya soleh. Fakhashina, dan kami takut an yurhiqahuma, anak ini merusak keimanan kedua orang tuanya karena terlalu cinta buta kepada anaknya. Anaknya ditakuti bisa melencengkan bapak dan ibunya dari keimanan itu. Fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan, kami takut orang tuanya melenceng dari kebenaran, melampaui batas, tughyanan wa kufra, bisa jadi kufur orang tuanya gara-gara anak ini. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma, dan kami ingin Allah SWT gantikan anak orang soleh dua ini, suami istri yang soleh ini, kami ingin Allah menggantikan. Jangan anak yang ini, anak yang lain nanti semua Allah diganti supaya tetap mukmin dan soleh. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Allah ingin mengganti dengan anak yang lebih baik. Jadi dibunuh. Adapun tembok, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Tembok ini tadi punya dua anak yatim fil Madinah, di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tanahnya dia itu, di bawah temboknya itu ada harta karunnya. Ada harta punya mereka berdua. Wa kana abuhuma shaliha, dan kedua anak itu punya orang tua yang soleh. Ya. Jadi sama anak bangun supaya tidak diganggu sama tetangga-tetangganya yang pelit tadi. Sudah dikisahkan barusan, kampungnya orangnya kurang baik, pelit-pelit. Kalau ini tanahnya tidak ditutup, ini bisa dicuri orang ini hartanya. Jadi harus diberdirikan. Sedangkan temboknya itu punya dua anak yatim yang orang tuanya itu orang soleh. Tidak sama orang di kampung ini. Agar hartanya tidak dikuasai, tidak diambil sama orang-orang. Ana berdiriin temboknya. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan ana lakukan ini bukan atas kehendak ana. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, wa ma fa'altuhu an amri. Ini tidak ana lakukan semau ana. Ini ana lakukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ana suruh ingat tadi hadisnya, ya. Ana dikasih ilmu sama Allah yang mana engkau tidak tahu ilmunya. Dan engkau punya ilmu yang mana ana tidak tahu ilmunya. Ya. Para jamaah sekalian, di sini timbul pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini banyak melencengkan para manusia, atau masalah ini banyak membuat pemahaman para manusia itu berbeda. Karena terlalu kontroversi masalah ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bikin buku khusus bahas masalah Nabi Khadir. Judul bukunya Az-Zahrun Nadhar fi Halil Khadir. Ya, Az-Zahrun Nadhar fi Halil Khadir. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nulis buku khusus bahas masalah Khadir.
membantah anggapan-anggapan orang-orang tentang Nabi Khadir. Ada yang bilang masih hidup, ada yang bilang ini wali, ada yang bilang ilmu laduni, dan lain-lain. Antum pasti tahu semua. Yang pertama, kita sudah bahas barusan bahwasanya nama beliau itu bukan Khidir tapi Khadir. Lalu siapa beliau? Beliau ini seorang nabi atau seorang wali atau siapa? Atau seorang malaikat? Tiga-tiganya ini masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat terbanyak kalau kita cari pendapatnya para ulama yang paling banyak mengatakan beliau adalah seorang nabi. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya yang memperkuat perkataan bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Yang kedua, sebagian ulama yang lain mengatakan beliau adalah seorang wali. Dan ini juga yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ya, gurunya Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, mengatakan beliau itu seorang wali. Dalam tafsirnya, tafsir Karimul Mannan atau Karimur Rahman ya. Namun penafsirannya itu tidak seperti kaum sufi. Tidak melazimkan banyak hal di balik penafsirannya bahwasanya ini wali. Ya wali ya sudah selesai, orang soleh, selesai. Bukan terus, oh berarti kalau ini wali, nah ada embel-embelnya. Kalau orang sufi itu ada embel-embelnya para jamaah. Masalah ini para jamaah sekalian dipahami oleh kaum sufi bahwasanya mereka menjadikan cerita ini Khadir itu adalah seorang wali. Bukan terus titik, bukan. Karena beliau seorang wali, kata mereka, beliau itu berarti lebih tahu daripada Musa. Berarti wali itu lebih hebat daripada Rasul. Ini yang sama mereka dipegang terus. Ya. Ini yang pertama. Gara-gara pemahaman mereka ini sama mereka diteruskan. Adapun Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Karimur Rahman, beliau mengatakan beliau ada orang yang saleh, seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Selesai, titik. Tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Tidak melazimkan sesuatu di balik perkataan itu. Tapi kalau orang sufi mengatakan Khadir itu wali. Berarti kalau dia seorang wali, dia lebih tahu dari seorang rasul. Berarti kalau dia lebih tahu dari seorang rasul, wali itu derajatnya lebih tinggi dari rasul. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ya. Beliau mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin, ya, maqamun nubuwah. Kenabian itu posisinya fi barzakhin, di antara dua. Fuwaiqur rasuli wa dunal wali. Rasul itu, nabi itu ada di atasnya rasul dan di bawahnya wali. Subhanallah. Jadi bagi mereka yang paling tinggi derajatnya itu wali, terus nabi, terus rasul. Dibalik sama mereka gitu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang paling tinggi itu adalah seorang rasul, terus nabi, terus baru wali. Jadi kita tidak kaget kalau kita menemui orang-orang sufi itu tidak sholat. Loh Pak, kok tidak sholat Pak? Ana wali, ana sudah sampai hakikat. Kalau kamu masih syariat, belum. Allahu Akbar. Tidak sholat jamaah. Jadi kita temui orang-orang yang ngaku jadi wali itu minum khamr. Loh, kok Pak Kiainya minum khamr itu? Banyak kayak gitu. Minum khamr. Bilang sama muridnya, loh enggak, khamrnya sampai tenggorokannya jadi susu. Loh. Dari susu kok mabuk? Katanya susu. Subhanallah. Mereka mengatakan boleh keluar dari syariatnya Rasul, boleh. Wali, kalau antum sudah sampai wali, boleh keluar dari syariatnya Rasul karena Rasul di bawahnya wali. Dan ulama-ulama pembesarnya mereka itu juga pernah mengatakan, namanya Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan khudnal bahru wa waqafal anbiya wal mursalun ala sahilihi. Kami sudah nyemplung ke dalam laut sedangkan nabi dan rasul masih berdiri di pinggir pantai.
Maksudnya kita sudah tahu semua. Nabi dan Rasul masih berdiri di pinggir pantai. Ya mereka masuk ke laut, tenggelam, tidak balik-balik para jamaah. Ya. Ini yang dikatakan sama mereka. Kenapa masalahnya? Ya urusan Nabi Khadir sama Nabi Musa. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bikin buku ini untuk membantah. Dibantah dari akarnya sama Imam Ibnu Hajar. Jadi para jamaah sekalian, Ibnu Hajar juga ngasih tahu cara membantahnya. Awwalul aqd atau awwalul aqd, tiang pertama yang perlu dibantah adalah bantah bahwasanya Khadir itu bukan wali tapi nabi. Ya, disebutkan bahwasanya mereka menjadikan Khadir sebagai wali sebagai sarana untuk mencapai kekufuran mereka. Mereka akan katakan Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa. Jadi mereka membolehkan seorang wali itu keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Khadir sama Musa. Kesian. Kayaknya ada hadis yang belum dihafal sama dia. Nabi Muhammad itu jelas. Ya. Kita sebut nih dalil-dalilnya. Ya. Maka kata Ibnu Hajar, bantah langsung dari bahwasanya Khadir itu nabi bukan wali. Buktinya apa? Yang pertama, Khadir itu dikasih wahyu sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Khadir dikasih wahyu apa? Yang kita sebut barusan, yang Anda bilang, ingat apa? Ana dikasih ilmu sama Allah. Yang mana ilmu itu kamu tidak tahu, hai Musa. Dan kata Nabi Musa, Ana punya ilmu yang engkau juga tidak tahu. Betul? Berarti sama-sama dikasih wahyu. Dan tidaklah diberi wahyu kecuali nabi. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bilang, kami berikan bagi Khadir ilmu dari kami. Kami ajarkan Khadir ilmu dari kami. Min ladunna apa? Ilmu. Jangan diartiin ada ilmu namanya laduni. Silakan dicari di tafsiran para ulama tentang ayat ini. Wa ataina apa ayatnya? Iya, wa ataina min ladunna ilma. Kami ajarkan Khadir itu ilmu dari kami. Oh, ilmu laduni. Oh, kamu tidak punya ilmu laduni, anak punya ilmu laduni. Subhanallah. Diartikan bahasa Al-Quran, dibahasa Indonesiakan, min ladunna ilma, diambil ladunnya jadi laduni. Luar biasa. Subhanallah. Dibawa-bawa, digoreng-goreng ilmu laduni. Tak mempan ditembak ilmu laduni. Subhanallah. Allah yang bilang sama kita lewat surat Al-Kahfi ini, kami yang ajarkan Khadir. Kalau sudah diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia seorang nabi. Yang ketiga, Allah kasih tahu ilmu gaib kepada Khadir. Bukan Khadir atau seorang nabi itu tahu ilmu gaib, tapi ada sebagian ilmu yang Allah kasih tahu dan ilmunya itu ilmu gaib. Jadi yang diketahui sama para rasul hanya yang dikasih tahu sama Allah saja. Yang sama Allah tidak dikasih tahunya tidak tahu. Banyak dalam Al-Quran cerita-cerita seorang nabi dan seorang rasul bilang, wala a'lamul ghaiba, aku tidak tahu ilmu gaib. Kita sudah bahas nih di kisah-kisahnya dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang seterusnya. Mereka semua sama bilang, wala a'lamul ghaib, ana tidak tahu ilmu gaib. Tapi ada seolah-olah itu gaib, tapi mereka tahu. Betul, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi, Allah itu mengetahui ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak akan kasih lihat kegaiban itu kepada siapapun illa man irtadha min rasulin, kecuali yang Allah ridhoi dari para rasul-rasul. Jadi ini sudah jelas para jamaah, yang Allah kasih tahu ilmu yang bentuk ilmunya itu gaib, Allah kasih tahu hanya kepada seorang nabi dan rasul. Lalu para jamaah sekalian,
bahayanya mereka yang mengaku sebagai wali, kalau sudah sampai ke titik tadi, Anda tidak tahu apa namanya, hakikat atau ma'rifat atau apalah itu intinya syariat itu di bawah, di atasnya lagi ada ma'rifat dan yang lain-lain, Anda tidak tahu. Mereka mengatakan bahwasanya diri mereka itu tidak wajib sholat, tidak apa-apa tidak sholat. Ijma ulama para jamaah sekalian, ijma ulama, silahkan dicek. Ulama Islam, apa hukumnya orang bilang ana tidak wajib sholat, apa hukumnya? Semua mengatakan ini orang kafir, keluar dari agama Islam. Ada orang bilang ana tidak wajib ikut syariatnya Muhammad atau ana tidak mau ikut syariatnya Muhammad, apa hukumnya? Kafir. Itu ijma ulama, itu usah dibahas. Ulama itu para jamaah sekalian berbeda pendapat. Apakah orang yang masih mewajibkan sholat, kalau ditanya hukumnya sholat apa? Wajib. Tapi dia tidak sholat, bolong-bolong sholatnya 1-2 kali, kafir atau enggak? Ulama itu berbeda pendapat. Ada yang bilang sudah kafir, ada yang bilang jika dia malas, dia tidak tahu ilmunya, belum dikafirkan. Tapi kalau dia meyakini itu tidak wajib, sepakat semuanya bilang telah keluar dari agama Islam. Loh kok ini bilang anak tidak wajib sholat? Tidak apa-apa minum khamr, tidak usah ikut syariat lagi. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, orang-orang sini apa mungkin mereka tidak tahu? Kita husnudzon, apa mungkin mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Khadir itu bukan umatnya Nabi Musa. Buktinya, apa buktinya? Saat Nabi Musa datang, Khadir tanya dulu, kamu Musa? Anak Musa, Musa nabinya Bani Israel. Kenapa? Khadir tidak tahu. Kalau Khadir sudah tahu, Khadir tidak tanya. Oh, kamu adalah nabiku, kamu adalah rasulku. Khadir tanya. Khadir masih tanya, apakah engkau Musa nabinya Bani Israel? Berarti Khadir itu bukan umatnya Nabi Musa, orang lain. Nah terus kenapa kalau kayak gitu? Buktinya Khadir itu keluar dari syariatnya Nabi Musa. Bukan keluar. Memang Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel, tidak diutus untuk semua orang yang hidup di zaman dia. Dalilnya apa? Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari Rasulullah sallallahu. Utitu khamsan lam yu'ta ahadun min anbiya'i qabli, kata Rasulullah sallallahu. Aku diberi 5 hal, yang 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu. Salah satunya apa? Wa kana al-anbiya'u yub'atsu fi qaumihi khassah. Dahulu nabi-nabi diutus hanya untuk ke umatnya saja. Diutus ke kaumnya saja, bukan ke umatnya saja, tapi ke kaumnya saja. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafa. Tapi ana, kata Nabi Muhammad SAW, diutus untuk seluruh umat manusia yang ada. Bukti ini lagi, dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi Khadir itu tidak pernah keluar dari syariatnya Nabi Musa. Lo memang bukan umatnya. Tidak ada kewajiban Nabi Khadir untuk ikut Nabi Musa. Dan orang-orang yang seperti ini para jamaah sekalian, yang berani mengatakan boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, apa mereka mungkin tidak tahu? Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalau Musa itu masih hidup sekarang, "lama wasi'ahu illa tibai." Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti ajaranku, kata Rasulullah SAW. Jangankan kita para jemaah, kalau Nabi Musa alaihissalam sekarang hidup, tidak bisa dia mau sebut syariatnya dia, tidak bisa. Tertutup itu semua, kecuali hanya untuk ittiba kepadaku, kata Rasulullah SAW, harus mengikuti sunnahku, harus ikut syariatku. Jadi para jemaah sekalian, selamatkan keluarga kita dari yang demikian-demikian ini. Ilmu laduni, ilmu kebal, anak tidak tahu, bisa terbang, sholat subuh Masjidil Haram, sholat asar di Palestina, subhanallah. Hati-hati dengan yang seperti ini. Ini juga sudah keluar dari akal sehat ya. Merusak Islam, membuat orang itu mengetahui, merasa oh ini tahu ilmu gaib. Tidak tahu ilmu gaib. Saat sholat Jumat tidak ada di masjid,
Kemana? Sholat Jumat di Masjidil Haram. Lo Masjidil Haram belum sholat Jumat. Masih pagi jam 7. Dia sudah berangkat ke sana. Subhan. Maka para jamaah sekalian, kita sudah tahu nih kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita harus banyak belajar ya. Disebutkan di sini kita lihat adabnya Nabi Khidir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sudah kita jelaskan tapi kita tidak sadar. Kita lihat nih adabnya Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan saat membunuh anak tersebut, Nabi Khidir bilang fa'aradna. Kami, anak kata Nabi, pas bunuh. Padahal dia itu disuruh Allah. Tapi pembunuhan itu yang seakan itu jelek, itu sama dia dinisbatkan kepada dirinya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat membangun tembok yang mana itu kebaikan, fa'arada rabbuka, dan Tuhanmu menginginkan. Karena apa? Itu kebaikan disandingkan kepada Allah sama Nabi Khadir. Ini salah satu akhlaknya Nabi Khadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita tiru. Meskipun kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah, tapi kalau datang keburukan ya kita nisbatkan kepada kita atau kepada syaitan. Tapi kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga yang perlu kita pelajari himmatu Musa sallallahu alaihi wasallam atau salawatullahi wassalamu alaihi, bagaimana beliau bersemangat menuntut ilmu para jemaah. Jika seorang nabi dan rasul mengembara satu hari satu malam hanya untuk mencari ilmu, apa kabar kita semua? Gimana kita? Ya. Pengajian mungkin seminggu 2-3 kali. Tidak perlu mengembara satu hari satu malam. Naik sepeda motor, enak. Masjidnya pakai karpet. Ada yang masjidnya pakai AC, sampai kedinginan pakai jaket. Masih alasan. Panas dibilang masjidnya panas, dingin dibilang kedinginan. Masuk angin dan lain sebagainya. Ya itulah kita semua. Dan yang seperti ini butuh dikisahkan. Karena Allah memberi kisah-kisah di Al-Quran ini untuk dipelajari, bukan dongeng sebelum tidur para jamaah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pengajian yang akan datang akan dijelaskan tentang Qarun, karena beliau adalah umatnya Nabi Musa atau yang tinggal di zaman Nabi Musa, sohibnya Fir'aun, dan juga akan kita kisahkan kematian Nabi Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.